tekun di Bani Surah. Kalau kita di Indonesia hari ini, salah satu cabang Bani Surah yang ada adalah farm Arab yang dari ulama memakai farm Baraja. Itu adalah cabang dari Bani Surah. Maka kawan-kawan Alami, Mbak Alami dari keturunan Sayyidina Alwi bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu dalam memanggil Baraja itu kali paman dari pihak ini, paman dari pihak ini, karena Baraja itu dari Bani Surah, Bani Surah itu dari ibunda Rasulullah SAW. Kita mengenal dua sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 2 dari Bani Surah. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, yang satu Abdurrahman bin Auf. Itu dua-duanya dari Bani Surah. Dan Bani Surah kalau sudah ahli pada satu bidang, maka mereka menekuninya sampai sangat ahli. Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam dagang ekonomi, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dalam bidang dakwah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang pemanah yang kalau memanah 10 kali tidak ada yang leset. Di dalam perang Uhud pernah beliau memanah, satu panah tembus 3 orang. Di satu panah ada dengan satu panah yang mati 3 musuh. Blus kena 3 orang. Ini karena yang disampaikan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak sabda tidak akan dibawa panah ambil Sa'ad karena ayat yang benar akan menjadi keputusan baginya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dikenal dengan doa yang mustajab, karena permohonan ini kepada Rasulullah SAW ketika ditawari minta doa apa, maka Sa'ad bin Abi Waqqas kita didoakan agar doa yang mustajab. Jadi Bani Surah, gambar tentang Bani Surah di awal Islam, yang masuk Islam 2 pemudanya ini yang nanti dipersaudarakan oleh Rasulullah di Madinah adalah good boy dan bad boy ini. Dalam tanda kutip, Abdurrahman bin Auf itu good boy. Good boy itu duduk sama orang tua, baik, berarti tugas jaga orang tuanya, administrasi, sehingga dia belajar banyak dari orang tua. Itu good boy-nya adalah Abu Talib. Bad boy-nya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, aku ini orang pertama yang mengalihkan darah kepada Allah. Jadi begitu dia ketahuan masuk Islam, ketemu dengan beberapa orang di dagang, dia bangkit orang pertama yang berusaha mendekat terhadap dia salat. Maka orang pertama yang membunuh di jalan Allah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia lagi salat, kemudian dia berkelahi dan membunuh orang. Ini good boy sama bad boy itu dipersaudarakan di Madinah. Rasulullah SAW itu sebelum mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mempersaudarakan antar Muhajirin. Beliau mempersaudarakan diri dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Ali pada saat tidur sebagian besar korbanannya mau tidur di tempat tidur pada malam hijrah di mana malam itu nanti akan dibunuh. Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi antara yang membebaskan dan yang dibebaskan dari perbudakan. Yang satu juga besar, bangsa tangguh. Yang satu bekas budak. Dipersaudarakan untuk menjadi contoh betapa persaudaraan dalam Islam tidak kenal bekas masa lalu, keadaan masa lalu. Sayyidina Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Itu juga sesuatu yang bertolak belakang. Sayyidina Umar yang gagah, gede, perkasa, kuat, tegas, yang kalau bersih ketika
diperiksa sholat diperiksa 4 orang. Sayyidina Umar. Yang kalau naik kuda kakinya nyaris utara, Sayyidina Umar. Yang pedangnya ditutup kapis dari Istanbul, panjangnya 1,5 meter, beratnya 50 kg. Sayyidina Umar. Berdiri gagah tinggi besar. Dipersaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud yang kurus, cungkring, sehingga ketika Ibnu Mas'ud itu memanjat sebuah pohon kurma di Madinah, beliau radhiyallahu anhu betisnya tersingkap saat memanjat pohon kurma itu. Lalu orang-orang ketawa, dia betisnya yang sangat kecil, kurus kering begitu. Orang-orang ketawa, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Tuhan menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, padahal betis itu di sisi Allah lebih berat daripada Uhud. Jadi saya membaca persaudaraan ta'awun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada antar muhajirin itu dipersaudarakan dengan sangat indah, mewakili setiap bentuk persaudaraan. Dan Abdurrahman bin Auf saat Nabi Muhammad SAW antara seorang bangsawan tinggi dan pedagang besar seorang bekas muda Abu Bakar bilang antara Rasulullah SAW dengan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, orang yang saling menanggung dan bela berkorban satu sama lain. Antara Umar bin Khattab yang kuat perkasa dan Abdullah bin Mas'ud yang kecil dan kurus keren. Indahnya ta'awun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi di Bani Sufrah dengan segala keutamaan yang ada pada mereka, dan Abdul Muthalib sudah memutuskan bahwa untuk Abdullah akan diberikan pasangan dari Bani Sufrah, namanya Aminah binti Wahab Az-Zubairiyah. Maka pada suatu hari tanpa diketahui Abdullah, ayahnya ini menggantikan anak Abdullah menuju ke perkampungan Bani Sufrah. Di tengah perjalanan seperti disampaikan oleh Ishaq dan diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, ada seorang kahinah, dukun perempuan yang sangat cantik jelita. Kemudian menemui mereka ketika sedang beristirahat di tengah perjalanan. Lalu dukun wanita yang cantik jelita ini mengatakan kepada Abdullah, kalau engkau mau lakukan sesuatu kepadaku, datanglah. Kalau kamu mau melakukan sesuatu kepadaku, datanglah. Maksudnya diajak berhubungan badan. Kemudian Abdullah mengatakan, aku harus pergi dengan ayahku. Kalau urusan dengan ayahku selesai, aku akan datang kepadamu. Abdullah nggak ngerti maksudnya. Kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan aku nggak ngerti maksudnya. Lugu banget. Jadi pikir ya bertamu biasa. Dia mengatakan nanti ya, saya mau ada acara dulu sama bapak saya. Kemudian Abdul Muthalib membawanya ke perkampungan Bani Sufrah, dan kemudian ternyata langsung menikahkan Abdullah ini dengan Aminah binti Wahab Az-Zubairiyah. Mereka menikah malam pengantin, melaksanakan hubungan suami istri. Selama tinggallah Abdullah selama kurang lebih 1 pekan di rumah Bani Sufrah. Kemudian baru sesudah itu Abdullah pulang kembali ke kota Makkah, melewati dukun perempuan yang kemarin. Maka dia mendatanginya. Katanya kemarin ada yang mau disampaikan. Bagaimana? Pergi sekarang, kata dukun perempuan itu. Loh kenapa kemarin? Katanya ditawarin makan, sekarang suruh pergi. Ketika aku lewat kemarin, aku melihat cahaya di ubun-ubun. Cahaya di ubun-ubunnya Abdullah. Dan itu adalah penanda yang dilihat oleh wanita dukun yang dibantu oleh pandangannya oleh para jin itu. Dia melihat di situ cahaya dari sulbi Abdullah yang berisi benih yang akan menjadi
Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata begitu pengantinan dengan Aminah, cahaya itu pindah ke rahimnya Aminah. Maka ketika balik dari rumah Aminah kembali ke Bani Hashim, Abdullah itu sudah tidak bercahaya. Cahayanya sudah pindah kepada Aminah. Maka ibu perempuan itu mengatakan, aku tidak punya urusan lagi denganmu, cahayanya sudah hilang. Maka kemudian dia kembali ke Makkah. Tidak jelas berapa lama Abdullah pamit kepada istrinya dan juga ayahnya untuk melakukan perniagaan ke negeri Syam. Dan kita tahu kisah ini ketika Abdullah pulang dari perniagaan di negeri Syam dan usia kandungan Aminah binti Wahab Masuriyah ketika itu baru kurang lebih antara 2 atau 3 bulan, Abdullah jatuh sakit sebelum mencapai kota Taibah, kota Yathrib yang telah disebut sebagai kota Madinah. Dan ini adalah kota yang menjadi asal usul dari neneknya Abdullah. Jadi ibunda Abdul Muttalib, istrinya Hashim bin Abdi Manaf, itu berasal dari Madinah. Karena Rasulullah itu dari jalur perempuan punya darah Madinah. Ini yang kemudian memudahkan beliau telah untuk diterima dengan baik oleh penduduk Madinah dalam hijrahnya. Bersebab pula maka ayah-ayahnya nanti ada di Madinah, ada di Yathrib. Abdullah jatuh sakit, dirawat di Madinah. Kafilah dagang melanjutkan perjalanan ke Makkah. Begitu sampai di Makkah, Abdul Muttalib memerintahkan kakak sulung Abdullah namanya Al-Haris bin Abdul Muttalib untuk menyusul Abdullah ke Madinah. Ketika Al-Haris sampai di Madinah, Abdullah sudah dikuburkan. Maka Al-Haris kembali ke Makkah dengan membawa berita duka tersebut. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh ayahnya dan keadaan yatim sejak dalam kandungan. Bapak-bapak, kita ini melihat kebanyakan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala tumbuhkan dalam keadaan yatim. Dan ada begitu banyak orang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepadanya keyatiman sejak kecil. Atau kalau ada nabi-nabi yang tidak disebut secara eksplisit sebagai yatim, dalam kisah Al-Quran kita akan kesulitan mencari kisah siapa bapaknya. Musa alaihissalam misalnya, bapaknya Musa ada ceritanya? Tidak. Ibrahim yang disebut bapaknya Ibrahim adalah Azar. Menurut sebagian riwayat, Azar ini bukan bapak tetapi paman pengasuh. Paman pengasuh, jadi bukan bapak juga. Isa alaihissalam lebih lagi jelas tidak ada bapaknya. Pada berbagai tokoh yang lain kita menemukan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang yatim juga sejak dalam kandungan. Guru Imam Malik yang utama Rabi'ah Ar-Ra'i tidak yatim tetapi diyatimkan sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Bapaknya hilang di taman musuh ketika dia fisabilillah sejak dia dalam kandungan. Balik-balik anaknya sudah umur 30 tahun. Ketika Rabi'ah Ar-Ra'i itu ceritanya Masya Allah ya. Jadi ketika meninggalkan rumah untuk berangkat jihad itu, bapaknya Rabi'ah Ar-Ra'i ini meninggalkan 40.000 dinar. 40.000 dinar. 1 dinar 2 juta. 40 dinar berarti 80 miliar. Itu bapaknya kembali ke atas itu. Kemudian dia hilang, dikabarkan dibunuh, syahid, tertangkap musuh, si kabarnya.
Maka ibunya Rabi'ah ini membesarkan anaknya sampai jadi seorang ulama. Ketika umur Rabi'ah ini sudah 30 tahun, bapaknya pulang langsung masuk rumah, sama Rabi'ah langsung dibanting. Anda masuk rumah orang tak kasih, loh ini rumahku, tidak mungkin, ini rumah saya, ini rumahku. Anda siapa? Belum lagi. Kalau kemudian kita keluar, ya Allah, gitu. Akhirnya dia bertemu beliau sekolahnya. Malamnya bapaknya Rabi'ah ini mengatakan yang 40.000 dinar dulu masih kan? Ini ada 4.000, jadikan satu ya. Sebagai sifat kita. Istrinya diam saja. Kenapa? 40.000 dinar itu sudah besar. Untuk apa? Membiayai pendidikan putranya, bayari guru-guru, bayari dia mengajarnya putranya kemana-mana. Lalu mereka berangkat sholat subuh. Rabi'ah mendapatkan. Begitu selesai sholat subuh karena bapaknya ini ketinggalan agak di stop belakang, ternyata ada yang mengajar taklim pada subuh di Masjid Nabawi. Yang hadir uang muda besar kecil semuanya tusuk menyimak tentu luar biasa. Begitu selesai, si bapak ini kemudian tanya kepada temannya yang semajelis ini tadi, syekhnya siapa? Rabi'ah siapa? Orang mengenali sebenarnya dia orang ini. Nama bapaknya siapa? Lalu disebut namanya. Bahasa Jawa gelap-gelap. Apa yang bahasa Indonesia ini? Beda dengan bengkok. Gelap-gelap itu tidak menyangka dengan penuh ketakjuban gitu. Tidak menyangka tapi takjub luar biasa. Kalau dia pulang itu dengan berkaca-kaca, nangis sampai di rumah ditanya istrinya ada apa. Tadi ada syekh ngajar ilmu di Masjid Nabawi waktu sekali. Gak aku tanya syekhnya siapa karena aku di belakang gak lihat wajahnya. Ternyata itu anak kita. Nah istrinya bilang bikin kesempatan. Istrinya kemudian mana yang lebih kau sukai? 40.000 dinar simpan kita itu atau kedudukan yang dimiliki anak kita sekarang. Karena suatu itu saja akan menyukai apa yang dinamakan Allah kepada kita sekarang. Dunia ini tidak ada nilai yang dibandingkan ilmu sepertinya dia cerita kedudukan Islam dia sampai istrinya Supriyah dan mengatakan maka ketahuilah 40.000 dinarnya habis untuk mendidik putra Islam seperti sekarang. Kata sang suami itu 4.000 segera bagi-bagikan baik kepada para penuntut ilmu maupun para guru-gurunya. Dialah menjadi tanda kesyukuran kita. Saya takjub bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan banyak anak yatim itu yang tidak merasakan kehadiran ayah, tetapi dia tahu seandainya ayahnya hadir pasti ayahnya mencintainya, menyayanginya, maka akan tumbuh dengan pertumbuhan yang sangat indah. Bahkan sukses itu anak yatim yang sangat memahami bahwa ayahnya mencintai dan sampai ayahnya hadir, itu pasti struggle-nya lebih kuat. Maka mereka begitu untuk sukses. Inilah yang yakin. Maka ada pula anak yang diyakinkan seperti Ismail alaihissalam baru bayi bersama ibunya ditinggalkan di lembah pertanaman di dekat rumah Allah yang besar. Rasulullah SAW adalah juga seorang yatim, dan beliau adalah orang yang menjanjikan kepada kafir yatim, para penanggung anak yatim, bahwa beliau dan para penanggung ayat itu kahari menjadi sedekat ini di dalam surga. Maka barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjaga anak-anak kita karena kita punya andil di dalam menjaga anak yatim. Maka barangkali Allah akan menjaga anak keturunan kita karena kita ini memiliki sebuah amal kecil, yaitu amal untuk memelihara anak yatim. Seseorang guru kami bercerita ada jamaah umroh yang dia bimbing
Ketika tiba di Haramain di Makkah dan Madinah itu, Masya Allah, bisa yang orang dikit-dikit dikasih. Orang Arab gak kenal ketemu nasi, orang Maroko gak kenal ketemu nasi, orang Turki gak kenal nasi hadiah, nasi uang, kasih macam-macam kepada anaknya ini. Jadi kata orang itu, ini anaknya ini kalau dilihat, Masya Allah, bikin bahagia, bikin itu surga. Anaknya bapak ini, bapaknya bikin kenapa ya? Begitu sedikit, guru saya menemukan di bapaknya ternyata seorang yang kemudian jadi kafir aitam, penanggung di banyak adegan. Kalau pakai semua mata beras itu yang awal bulan sekian tahun, dan tengah bulan mata telur sekian kerang gitu. Dan kan sebagai seorang yang sangat peduli kepada para yang makanya anaknya disayangi oleh pemulihan dan bumi. Kenapa? Karena dia menyayangi anak-anaknya. Allah. Ya, Rasulullah adalah salah yang tidak dalam kandungan, dibesarkan oleh bundanya. Allah memberikan anugerah kepada Aminah binti Wahab As-Siriyah selama masa mengandung Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasanya Aminah tidak merasakan kepayahan. Jadi dari kandungan terasa ringan, dipergunakan untuk berbagai macam aktivitas terasa ringan, dan Aminah dibimbing oleh Allah seperti yang diriwayatkan oleh Halimah Sa'diyah. Cerita Aminah kepada dirinya bahwa Rasulullah SAW ketika kandungan Aminah bermimpi dari rahimnya memancar cahaya yang menerangi negeri Syam, Persia, dan Yaman. Jadi dari rahimnya memancar cahaya menerangi Syam, Persia, dan Yaman. Berjalan kandungan itu dengan kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga ibunya, sampai pula diberi kemudahan oleh Allah di dalam kelahirannya. Ka'ab Ahbar, murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, memiliki beberapa riwayat tentang peristiwa kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama, pada masa kelahiran Rasulullah itu terjadi pergeseran sebuah bintang yang selama ini dikenal oleh para ahli kitab. Bintang yang sangat besar, bersinar dan berpijar itu bergeser dari tempatnya. Kemudian kapal juga menyampaikan pada saat Rasulullah SAW lahir, maka api biara majusi agung yang ada di Stesifon di Madari ini padahal dia sudah menyala sejak zaman Quraisy, sejak zaman Cyrus the Great tahun 550 sebelum Masehi. Dan itu adalah tahun 571 Masehi, berarti sudah 1120 tahun menyala, dan pada tahun tersebut diterima baik. Kemudian terjadi pula peristiwa runtuhnya beberapa balkon di istana Kisra Khusro bin Hurmuz di Ctesiphon. Mahligai dari istana Kisra ini tanpa diketahui tiba-tiba saja runtuh. Kemudian menurut satu riwayat yang lain, Abdul Muttalib menceritakan dia sedang berada di dalam Ka'bah pada saat kelahiran Rasulullah, dan dia melihat bagaimana berhala yang berada di dalam Ka'bah jatuh dalam posisi tersebut ketika Rasulullah SAW lahir. Ini beberapa hal yang kemudian terjadi pada saat kelahiran beliau. Kemudian Nabi SAW ini didatangi oleh kakeknya, bayi yang baru lahir ini, kemudian oleh Rasulullah SAW diangkat, oleh Abdul Muttalib diangkat, dan kemudian atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ke-7 dari kelahiran Rasulullah SAW dia diberi nama
Nama itu adalah Muhammad. Pada saat memberi nama Muhammad, Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Malik ini ditentang oleh para pemuka Quraisy. Mereka mengatakan namanya dia dengan nama pahlawan kita yang telah masyhur. Nama Muhammad itu nama yang tidak lazim dipakai oleh orang-orang Quraisy. Tapi Abdul Muthalib tetap kekeh, dia mengatakan ismuhu Muhammad, ismuhu Muhammad, namanya adalah Muhammad. Pada hari ke-7 itu Rasulullah SAW diakikoi. Jadi akikah ini tradisi Ibrahimiyah menyimpang pada zaman jahiliyah dikembalikan kepada kita oleh Rasulullah SAW. Dulu di masa jahiliyah yang namanya tradisi mengakikoi bayi lahir itu darah dari hewan yang disembelih ditampung kemudian digunakan untuk memandikan bayinya atau untuk mengolesi rambutnya atau untuk kemudian dari darah itu digunakan memandikan bayi, sisa dari pemandian bayi ini kemudian dituangkan ke kaki berhala-berhala untuk mencuci kakinya berhala-berhala tersebut. Lalu dagingnya tidak dimakan, daging akikah itu tetapi dipersembahkan kepada berhala. Ini tradisi akikah jahiliyah. Adapun Nabi SAW mengumpulkan akikah ini seperti kemudian yang diamalkan kakeknya yang sesuai dengan amalan Ibrahimiyah, yaitu di dalam akikah ini dagingnya dimasak, kemudian dijadikan sebagai sebuah perjamuan walimatul akikah. Di dalam perjamuan pula diperkenalkan namanya dan nasabnya kepada masyarakat. Inilah pentingnya akikah. Apa gunanya akikah? Mengumumkan kehadiran anggota baru sebuah masyarakat dan menjelaskan nasabnya agar orang tahu ini adalah fulan anaknya fulan, rumahnya di sini, bapaknya ini, ibunya ini. Pentingnya menjelaskan nasab seorang anak kepada masyarakat. Sebagaimana pentingnya kenapa walimatul urs, jamuan pernikahan itu penting, yaitu untuk mengumumkan bahwa ini sudah menikah. Jadi jangan curigai, ini sudah menikah, jangan dituduh macam-macam. Ini jelas. Karena dulu belum ada catatan sipil, peristiwa yang berupa seremonial, resepsional semacam inilah diperlukan syarat untuk kemudian mengumumkan status pernikahan, status kelahiran seorang anak. Diperjamuankan kemudian pada saat itu Rasulullah SAW nanti akan menyampaikan sabdanya perlu mauludin dan bi'akikah, setiap yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Para tergadai Allah Ta'ala bersama salah satu qaul yang ada adalah qaul yang Imam Ahmad yang dikutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maulud di Ahkamil Maulud. Kata beliau, makna tergadai adalah doa si anak kelak. Allahumma qfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tidak bisa sebetulnya menjadi hak orang tuanya kalau orang tuanya tidak mengakikahnya. Sebagai cara yang katakan makna tergadai adalah bahwasanya kemudian dia berada di bawah bahaya godaan setan melebihi anak-anak yang berakikah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah bagaimana kesunahan akikah ini sangat dipokokkan di dalam Islam. Nah, Rasulullah SAW diakikah nanti di antara tradisi kebaikan yang disunahkan Rasulullah SAW juga, kalau bapak ibu nanti mengakikah sekalian cukur rambutnya, bayi cukur rambutnya, bersihkan dari kotoran-kotorannya. Rambut yang dicukur itu disunahkan untuk ditimbang. Hasil timbangannya berapa gram, itu bisa dikonversi ke emas kalau mampu atau perak. Lalu emas dan perak sebelah rambut bayi itulah yang disedekahkan, termasuk yang diutamakan kepada anak yatim. Kalau kita akikah
akikoi, cukur rambutnya, kemudian setelah dicukur rambut itu ditimbang dengan timbangan emas. Kalau mampu maka dikonversi seada gram emas yang ada di timbangan rambut itu. Kalau tidak mampu emas, perak. Kemudian disedekahkan. Waktu khusus penerima sedekahnya yang bagus adalah anak yatim. Kemudian tradisi lain juga adalah akikah ini disunahkan 2 ekor untuk anak laki-laki, 1 ekor untuk anak perempuan. Meskipun para ulama menyatakan ini adalah kesunahan sempurna, adapun bagi yang tidak mampu, maka bahkan untuk anak laki-laki juga dilaksanakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk ukurannya itu hanya 1 ekor. Itu Al-Hasan al-Husain radhiyallahu anhu. Kemudian tentang waktunya, hari ke-7 adalah pertama, kemudian disusul hari ke-14, kemudian disusul hari ke-21. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan ini adalah kesunahan hari-hari ini. Terdapat beberapa pendapat bagaimana kalau sampai hari ke-21 belum dapat melaksanakan karena belum ada ketentuan. Sebagian ulama lalu menggugurkan kewajiban itu karena 7, 14, 21 kalau tidak terkumpul juga harta yang cukup untuk melangkaui, berarti kewajiban tersebut gugur. Sebagian ulama mengatakan yang penting lipat 7 masih tetap bisa dilaksanakan. Bagaimana cara menghitung lipat 7 adalah hari ke-7-nya. Pokoknya kalau lahirnya Kamis, akikahnya Bu. Kalau lahirnya Jumat, akikahnya Kamis. Kalau lahirnya Ahad, akikahnya Sabtu. Itu sudah dapatkan hari ke-7. Kemudian dapat dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala tradisi dari para tabi'in yang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi dan lain sebagainya yang dianggap baik adalah tradisi mengakikoi diri sendiri. Sebagian besar ulama tabi'in berasal dari kaum Ajam, bukan Arab. Ada yang Persia, ada yang Mesir, ada yang berbagai wilayah lain. Di dalam bangsa mereka tidak ada tradisi akikah. Makanya mereka ketika dewasa masuk Islam dia, waduh kalau itu anak-anak bayi Muslim itu diakikoi, nah kami dulu bapak kami tidak ngerti akikah. Nah kemudian sebagian di antara mereka beristihad mengakikoi dirinya sendiri. Dan ini kemudian menurut jumhur ulama mubah, diperbolehkan mengakikoi diri sendiri ketika nanti dulunya orang tuanya belum sempat berakikah. Kemudian bertanya biasanya terjelang Idul Adha, saat saya belum akikah, mana yang lebih utama, akikah atau berkurban? Saya biasanya jawab, sekarang lebih utama berkurban. Nanti bulan Muharram lebih utama akikah. Jadi kalau sudah bulan Dzulhijjah lebih utama kurban. Nanti begitu lepas bulan Dzulhijjah amat utama melaksanakan akikah, gitu ya. Jadi jangan kemudian dipilih salah satu. Dua-duanya kalau bisa kita laksanakan. Bagaimana? Pertanyaannya kok saya itu selalu dapatnya menjelang Idul Adha gitu kan? Jadi saya jawabnya ya begitu. Kalau sekarang lebih utama kurban, nanti bulan depan lebih utama akikah. Ini jangan mengakhirkan begitu gitu ya. Jangan begitu. Jadi tradisi akikah yang kemudian juga sudah dilaksanakan oleh Abdul Muthalib dinasti dengan dimana pakai Nabi SAW kepada Muhammad. Maka ismu Muhammad. Yang menarik adalah Quran menyebutkan salah satu yang meringankan siksa Abu Lahab di akhirat kelak adalah karena dia belum berbagi. Rasulullah SAW bacakan suratnya mengenalkan diri kepada manusia. Gara-gara broadcastnya saya Abu Lahab kelak ini gitu ya. Kemudian bisa memahami tidak sejangka masalah berikutnya kalau sebelumnya tentang apa kemudian kita ini dibutuhkan ada soal maulid atau tidak. Ada bermaulid dengan upaya yang mengandung nilai-nilai sekarang hal tanggal jatuh Syekh Hashim Ash'ari telah menuliskan sebuah risalah untuk mencarinya luar biasa. Jadi beliau mengatakan memberikan sebuah peringatan keras
kepada orang yang mengatakan maulid dengan berbagai macam hal, merayakan maulid dengan hal-hal yang enggak, begadang sampai pagi, main kartu di arena, gitu ya, melakukan berbagai macam hal. Ini diperingatkan secara keras oleh Al Syekh Hasan sebagai mungkar maulid dari kemungkaran karena tidak maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hendaknya berada dalam sifat kuasa memahami pendapat kaum ulama, fatwa ulama, bagaimana itu mengajar, mereka dengarkan, maksudnya ini mendengarkan Imam An-Nawawi dan juga para ayat yang kita dengarkan. Kita juga simak pendapat para ulama hari-hari ini, apa yang dikatakan saya bebas, apa yang dikatakan saya ini. Yang keduanya tidak setuju dengan perayaan maulid. Barangkali gambaran tentang perayaan maulid yang diberikan kepada beliau berdua seperti apa pun ditulis itu. Bagaimana kaul Al-Alama Mustafa Al-Qaradawi, kaul para ulama yang lain, Syekh Abdullah bin Bayyan misalnya, Alhamdulillah Ta'ala. Ini menjadi penting untuk kita belajar dalam beragama kita, untuk memahami kaul para ulama dan menunjukkan sesuatu konteksnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang maulid, tentang aqidah yang kita lihat tadi, kita berlanjut kepada rawdah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi kebiasaan orang Makkah pada saat itu untuk tidak menyusui sendiri anaknya. Pertanyaannya kenapa? Ada setidaknya 3 sebab. Kenapa orang-orang Quraisy itu tidak menyusui anaknya sendiri? Dr. Ali As-Salami mengatakan satu sebabnya adalah karena orang Makkah ingin segera hamil lagi, punya anak banyak. Sedangkan menyusui itu kontrasepsi alami. Pada umumnya kalau menyusuinya kemudian lancar, bagus, dia tidak mengalami haid, sehingga dia tidak subur, dia tidak tertil, dan tidak kemudian dapat hamil segera. Maka menyusukan anak kepada wanita yang lain dianggap sebagai ikhtiar supaya segera punya anak lagi. Karena pada saat itu orang sangat berbangga dengan banyaknya anak dan banyaknya harta. Banyak anak itu sesuatu kebanggaan tersendiri. Jadi alasan pertama orang Quraisy tidak menyusui anaknya sendiri karena mereka ingin segera punya anak lagi. Yang kedua, alasannya adalah karena alasan kebudayaan dan kebangsaaan. Makkah itu tempat di mana bertemu orang dari segala macam penjuru Arab dengan lahjah-lahjah dialek-dialek mereka, dengan bahasa Arab mereka, bahasa pasaran mereka yang jauh dari bahasa Arab yang fusha, bahasa Arab yang fasih dan lebih. Oleh karena itu kalau ada anak kok masa kecilnya dihabiskan di Makkah, bahasanya rusak, grammarnya kacau, nahwunya bermasalah, sorongnya tidak tepat. Ini yang kemudian menjadikan orang tua Makkah memilih untuk menyusukan anaknya kepada badui-badui di pedalaman yang bahasa Arabnya fusha, bahasa Arabnya murni, tertata dan bagus, bahasa Arabnya kualitas nomor 1. Ini sama mungkin kalau kita ya, saya itu di Jogja sudah sangat kesulitan mengajarkan bahasa Jawa promo inggil kepada anak saya. Tapi kalau tempat yang di dalam Progo gitu ya, itu masih kemudian memungkinkan untuk diajari bahasa Jawa promobil. Jadi sampai ayah saya itu menganjurkan, kowe nek ngomong karo anakmu mbok ngaku basa Jawa. Tapi kalau bicara sama anak itu pakai bahasa Jawa saja. Yang promo yang bagus biar dia bisa bahasa Jawa. Jangan pakai bahasa Indonesia, nanti dia bisa sendiri bahasa Indonesia itu gurunya bahasa Indonesia, temannya bahasa Indonesia. Nanti bisa sendiri kan, tapi bahasa Jawa gitu ya. Dan saya sudah mencoba, ternyata anak saya memilih bahasa Jawa ala Jawa Timuran daerah yang dari itu. Cakir kalau ini. Bahasa Jawanya apa itu susah, gitu ya. Lebih asik bahasa Jawanya. Jadi pertimbangannya bahasa. Kalau mau anaknya fasih, jangan dibesarkan di Makkah, biarkan masa kecilnya dalam belajar berbahasa tumbuh di suku pedalaman. Maka Imam Syafi'i itu tinggal di budaya 10 tahun.
Bahkan satu riwayat mengatakan 15 tahun. Imam Syafi'i itu tinggal di Hudaybiyah, salah satu suku Arab yang paling fasih, itu 10 tahun. 10 tahun di Hudaybiyah itu Imam Syafi'i hafal 40.000 bait syair Hudaybiyah. Sehingga orang-orang itu nanti akan merujuk tentang syair Hudaybiyah kepada Imam Syafi'i. Di dalam berbahasa yang paling fasih. Kalau Anda mau belajar berbagai hal, pendekatan linguistik itu pendekatan penting. Belajar sejarah, pendekatan linguistik itu penting. Belajar logika, pendekatan linguistik itu penting. Belajar kata-kata, pendekatan linguistik itu sangat-sangat penting. Maka umbul-umbul kalau pesantren diajarkan aku dari sekolah. Pasangan dari umbul-umbul ibu dan saudari itu adalah bahasa. Itulah kenapa Adam alaihissalam ilmu yang pertama Allah ajarkan kepadanya adalah kosakata. Adam al-asma. Allah ajarkan kepada Adam al-asma, isim-isim, nama-nama benda, kosakata kepada Adam. Kosakata ini bentukan yang penting, gitu ya, bagi jalur logika anak-anak kita. Di Cina, Kong Fu-Chiu yang kita kenal sebagai Kong Fu-Chiu itu punya teori bahasa itu dikawal peradaban. Beliau mengatakan kalau mau memperbaiki masyarakat, perbaikilah bahasa. Teorinya Confucius yang diamalkan oleh dinasti Qin Shi Huangdi pada tahun 240 sebelum Masehi, itu menyatukan Cina, kemudian dia menseragamkan bahasa yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Mandarin modern ini. Karena dulu di Cina tiap desa bahasanya beda. Maka dipaksakan satu sistem pendidikan mengajarkan satu bahasa, menyeragamkan tulisan. Yang meningkat kejayaan pendidikan kebahasaan ini adalah dinasti Han yang berkuasa selama 400 tahun. Jadi dia kemudian membangun sebuah masyarakat dengan Konfusianisme sebagai dasar ajaran dan dengan sebuah penataan bahasa sebagai penataan masyarakat. Karena berbahasa menentukan bagaimana berpikir secara komunal menentukan bagaimana bersikap secara sebuah komunitas akan membentuk bagaimana peradaban itu. Jadi kalau bahasa kita itu sekarang apa ya bahasa lekong, sekong, noki-noki, ini agak berbahaya gitu. Mari kita disiplinkan kembali bahasa Indonesia, kan? Itu bagian dari bagaimana memperbaiki struktur berpikir. Karena struktur berbahasa itu mempengaruhi struktur berpikir. Struktur berpikir mempengaruhi cara bertindak secara komunal, mempengaruhi bagaimana peradaban yang akan dibentuk. Oleh karena itu, Al-Quran itu pendisiplinan bahasa. Jadi sebelum turunnya Al-Quran, penguasaan bahasa Arab itu level tertingginya justru di tangan para penyair. Yang para penyair itu pakai rajas dengan berbagai macam Al-Quran yang kemudian melampaui tata bahasa. Riset yang kritika kalau bikin syair itu kadang-kadang yang penting anak dan unik gitu. Sehingga tidak melahirkan sebuah keterangan peradaban. Begitu Al-Quran sudah turun, dibaca semua bangsa Arab, dihafalkan, dimaknai, dimengerti, maka peradaban Arab lain terbangun. Sebelumnya Romawi tidak lirik, sebelumnya Persia tidak lirik, mereka menganggap orang Arab sebagai bangsa barbar, tidak teratur sama sekali. Meskipun dikatakan oleh sahabat sejarawan Eropa, Allah meletakkan kecerdasan di tiga tempat. Satu di otak orang Yunani, dua di lidah orang Arab, tiga di tangan orang Cina. Jadi sejak dulu dikatakan Allah itu meletakkan kecerdasan di tiga tempat. Satu di otaknya orang Yunani. Makanya filsafat anak-anak yang mikir sampai jauh-jauh gitu bisa dibaca dalam bukunya Bung Hatta, Alam Pikiran Yunani, gitu ya. Alam Pikiran Yunani. Lalu meletakkan kecerdasan yang kedua di lidahnya orang Arab. Bahasa Arab itu bahasa paling aturannya rumit, tetapi dengan aturan yang rumit itu keteraturannya yang paling tinggi. Dan Allah meletakkan yang ketiga kecerdasan itu di tangan orang Cina. Makanya kerajinan tangan Cina itu cukup banget, cukup banget.
di Cina bikin mangkok yang sama dengan yang dibikin di Baghdad itu sehari bisa menghasilkan 15.000 mangkok. Jadi yang di sini diperlakukan sebagai benda seni di Baghdad itu yang dilukis-lukis halus gitu ya. Begitu sampai ke Chang'an, kalau Chang'an, Xi'an sekarang di Cina, ibu kota dinasti Tang. Jadi dua kota terbesar di dunia yaitu Baghdad. Baghdad penduduknya 5 juta orang. Chang'an, ibu kota dinasti Tang itu penduduknya 3 juta orang. Itu dua kota terbesar itu. Di barang produk Baghdad yang di Baghdad benda seni harganya mahal, begitu dibawa ke Cina itu sudah jadi produksi massal. Jadi dulu sejak dulu yang namanya bikin daki rumah dengan harga lebih murah, Cina ahli. Sejak zaman Daulah Abbasiyah itu, jadi Harun al-Rasyid itu kan bersahabat dengan Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Itu barang-barang dari Baghdad yang diekspor ke Cina itu langsung muncul di luarnya. Dan gaya hidup Arab itu menjadi standar gaya hidup Cina, tetapi dengan cara yang lebih masif. Pada masa itu, Baghdad itu pusat dunia. Ada sebuah buku sejarah, ditulis sejarah Barat, judulnya dari Puncak Baghdad. Kenapa dari Puncak Baghdad? Karena Baghdad itu kotanya lapis 7 benteng. Benteng pertama jari-jarinya 40 mil, tebalnya bisa dilewati 4 kereta berjalan sekaligus, tingginya 16 meter. Itu benteng pertama. Benteng kedua makin tinggi lagi, benteng ketiga makin tinggi, benteng keempat sampai benteng ketujuh tetapi dari Harun al-Rasyid. Benteng ketujuh tetapi dari Harun al-Rasyid bisa ngobrol sama awan. Makanya kita dapat riwayat Harun al-Rasyid ngomong sama awan, pergilah di mana pos kita, jatuhlah di mana engkau mau, nanti hasil bukunya pajaknya datang kepada kami. Saking luar biasanya kekuasaan Indonesia. Makanya untuk keluar dari istananya Harun al-Rasyid perlu perjalanan sehari semalam. Keluar dari istananya Harun al-Rasyid itu perjalanannya sehari semalam. Saya bayangkan itu kayak apa gitu. Kalau jadi itu kota terbesar Indonesia. Kembali pada tadi, alasan kedua bahasa, alasan ketiga kenapa Rasulullah SAW sebagai 3 anak Quraisy yang lain diistikan Yusuf adalah Mekah itu kota yang higienitasnya sangat rendah. Jadi tiap hari orang datang karena dari di Mekah itu dulu belum diwajibkan vaksin meningitis. Sehingga orang datang ke Mekah membawa penyakitnya masing-masing. Sehingga orang datang ke Mekah membawa berbagai macam virus masing-masing, membawa berbagai macam bakteri penyakit dari mana-mana dan ke Mekah semuanya di musim haji terutama, di bulan-bulan Haram terutama. Kemudian ditambah lagi gaya hidup berhala itu sangat tidak sehat. Bahkan saya sebutkan orang yang beli nyewa, gitu ya, darahnya ditandai, diguyurkan ke badan atau diguyurkan ke berhala. Daging-daging berserakan di depan berhala, berserakan kepada berhala, nggak dimakan. Bau busuk menyengat di mana-mana, belatung, pemandangan biasa, itu makan. Pada saat jahiliyah itu sedemikian parahnya keadaan. Jadi kita anak-anak itu rentan sekali kan penyakit. Maka mereka lebih baik hidup di alam yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih, berada di suku-suku Bani, gembala kambing. Dan gembala kambing ini pendidikan yang penting. Tidak ada satu nabi pun melainkan pasti adalah seorang gembala. Kata nabinya gembala penting India. Krishna itu gembala, Krishna saja gembala, ya. Jadi yang menurut saya Abdullah yang rasakan Nabi Krishna itu Nabi yang ada dari sifatkan oleh orang yang hidup dia. Itu tidak gembala. Cirinya Nabi itu seperti saya katakan di Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang Nabi pun diutus melainkan dirinya jadi seorang gembala. Kalau ada gembala curiga ini. Jangan-jangan kalau Nabi gitu ya. Dan maksudnya dalam sejarah orang-orang besar yang dibesarkan dengan cara menggembala itu adalah para poros. Saya
3 anak kelas 2 SD diberikan oleh bapak saya kambing sepasang. Saat saya kelas 6 saya sedang mengelola kira-kira jumlahnya 12 ekor kambing. Jadi dari kelas 2 SD sampai kelas 6 itu tanggung jawab saya adalah memelihara kambing. Pulang sekolah itu memelihara yang amon, yang ngasih minum, yang narik, yang kita kumpul itu pakai sabit, yang kita makan untuk kambing. Ternyata rasanya sekarang manfaat sekali. Ya, karena di dunia ini banyak yang tersesat. Maka bapak-bapak gereja ini dididik menjadi gembala. Dan di seminar Metropolitan dan Magelang itu masih praktek harian. Jadi calon-calon pastor di seminar Metropolitan dan Magelang itu benar-benar disuruh menggembala. Artinya ini pendidikan yang berapa? Kita harusnya lebih. Yang SDIT itu ada kurikulum alam kambing. Insya Allah nanti SDIT itu akan menghasilkan para pemimpin umat. Itu ya. Rasulullah nanti juga bercerita bagaimana beliau SAW itu pada usia muda mengembala kambing itu Quraisy, upah sedang kurma sehari. Upahnya sedang kurma sehari. Jadi apa kurikulum penting semangat SDIT, SPIT atau apa namanya harus ada kurikulum alam, harus ada kurikulum kembali kalau bisa diusahakan. Oke, kembali. Nah maka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang pada pusat tersebut datang para wanita Badui dari berbagai wilayah. Salah satu yang datang di antara mereka adalah Halimah, istri dari Abu Kafsyah bin Abdul Uzza yang berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar dari kaum Hawazin. Kaum Hawazin ini ada di negeri Saqif, daerah di dekat Taif, tapi mereka di luar kota Taif. Ini tukang gembala di luar kota Taif. Perkampungan dari saat itu ada di luar kota Taif, dan kemudian mereka mengembala untuk mengembalakan kambing-kambingnya dan mengembalakannya. Nah, semua yang datang ke Makkah pada saat itu segera mendapatkan anak-anak yang akan disusui. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau untuk menyusul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini anak yatim. Dipikirnya kalau anak yatim siapa yang mengasih bayaran? Karena ini anak yatim. Dan Bani Hashim itu bukan suku yang kaya. Bani Hashim itu hidup terhormat, pas-pasan, menjaga Quran, tetap terkenal sejarah kemampuan. Itu Bani Hashim. Jadi nggak ada yang mau mengisi Muhammad SAW. Tapi begitu juga di ibu kota Makkah nggak ada yang mau ngasihkan anaknya kepada Halimah. Kenapa? Kurus, pucat banget. Ketika ada naik keledai warnanya abu-abu, hidup segala tak tahu. Keledai itu jalannya kegelus, otanya warnanya coklat. Itu juga jalan saja kelas-kelasan. Susu dari utang maupun kambingnya tidak ada yang keluar. Anak-anaknya lemah-lemah dan kayak apa kena penyakit. Suami istri itu juga begitu. Pemandangannya sangat tidak meyakinkan. Masa anak-anaknya dikasih kamar kayak begini? Kurang gizi itu orangnya. Gak mungkin bisa mengisi dengan baik. Disitulah Allah mempertemukan keberkahan. Kadang-kadang Allah itu meletakkan keberkahan pada sesuatu yang tidak dilihat orang, pada sesuatu yang tidak diperhatikan orang, sesuatu yang dipandang sebelah mata oleh orang. Halimah mengatakan kepada suaminya Abu Kafsyah, dia bilang, bagaimana kalau
dia membawa kebaikan. Kata Abubakar bagus daripada kita pulang dengan tangan kosong. Tapi kata Halimah jangan berharap bayaran hanya ada iya, nggak apa-apa. Yang penting aku dapat amal baik. Lalu kemudian Halimah menghadap kepada Aminah, dan Aminah juga melihat Halimah pertama kali yang dia perhatikan bukan kurang gizinya, yang dia perhatikan bukan penampilan fisiknya, yang dia perhatikan adalah akhlak, adab, kesantunan bahasanya. Dengan yakin Aminah meletakkan bayi Muhammad di mangkuk Halimah. Begitu Muhammad dipaku, Halimah itu kayak dapat tenaga baru. Tubuhnya sebelah begini, dia kemudian tegak. Ketika dia menghirup udara, rasanya ada daya hidup baru masuk pada diri. Begitu dia buka menutup dadanya, kemudian bayi itu dipersilakan menyusu. Dia sebenarnya gak pede. Dia yakin gak akan keluar secara sebut. Kenapa? Dari tadi anaknya saja minta dadanya dapat dia. Yesusnya kering. Tetapi begitu bayi Muhammad mendekatkan mulutnya ke payudara, tiba-tiba terasa penuh. Begitu bayi Muhammad kemudian mulai menusuk, kebrojok bahasa Indonesia. Begitu lancarnya aliran air susu pada Halimah radhiyallahu anha, sehingga Muhammad menyusu dengan begitu puas. Keluar dari rumah itu menemui suaminya, dan suaminya itu tampak sudah agak seger. Dari yang sebelah pucat sekarang sudah bercahaya wajahnya. Kenapa? Dan dia sedang memerah susu dari kambing-kambingnya yang sebelah itu jangan kesempoyongan dari kambing-kambing itu, nggak fokus. Jangan kesempoyongan di mana orang susunya dengan pulang-pulang, tiba-tiba kemudian pandangannya tajam, berbinar-binar. Kemudian keledainya abu-abu yang setelah sudah hidup sedang mati tak mau, sudah juga berdiri tegak dengan begitu sehatnya. Maka kemudian mereka pulangnya itu belakangan. Tetapi kemudian di tengah perjalanan mereka berhasil menyalip semua rombongan yang lain. Sampai-sampai temannya Halimah itu mengatakan, ya Halimah, setan kan kau yang kayak gitu. Jadi orang itu setan kan, jalannya kayak begitu terpaskan. Itu kalau dia yang kemarin tidak, kata Halimah, iya. Bapak sekarang jadi kayak begitu, kayak dilahirkan kembali ini. Berkah anaknya itu. Iya, anaknya berkah. Disitu dibawa ke kampung desa, di kampung konsentrasi, di berbagai daerah itu. Pacikan Belanda musim kering malah sangat berpanjangan. Tapi ternak-ternaknya Halimah dan suaminya itu tetap seger. Nyari rumput itu dilewati oleh ternak rombongan yang lain tidak tertutup. Begitu ternaknya Halimah datang, rumputnya tumbuh. Zaman orang sehat seger dan mereka dari teman-teman yang luar biasa. Tahun kedua Muhammad sudah selesai menyusu. Halimah itu pergi ke Makkah bukan untuk menjelaskan Muhammad, tapi untuk meminta agar beri saya kawan 3. Ini susu yang kecanggihan dulu. Karena betapa berkahnya membawa anaknya itu. Jadi dia minta izin kepada Aminah, berterima kepada Allah. Pada saat itu di kota Makkah sedang muncul wabah penyakit yang sehingga Aminah mengatakan dia lebih baik dia bawa lagi karena sedang ada wabah penyakit di kota. Maka dibawa lagi sampai tahun kira-kira tahun 4,5 dari usia Rasulullah SAW. Pada usia itulah 4,5 atau 5 tahun beberapa kemudian terjadi peristiwa pembelahan dari yang pertama. Ditanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang ayat alat syafat sabar, bukankah makan lapangkan untuk Tuhan Muhammad? Dan Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, beliau bertanya, ya Rasulullah, kalau ayat tadi awal yang ada di Nubuwah, ya Rasulullah, apa hal perkara yang kau saksikan dalam perkara bahwa kau akan menjadi Nabi? Ya Abu Hurairah, karena setelah masalah kau pernah menanyakan sesuatu yang kau tanyakan yang belum ada orang lain yang bertanya tadi. Ini menunjukkan kecerdikan Abu Hurairah, kecerdasan Abu Hurairah. Dia bertanya pada perkara yang orang lain belum tanya. Kata Nabi, setelah aku saat itu berumur 4
berada di perkampungan dari saat tiba-tiba ada dua orang di atas bersuara. Yang satu bertanya, Ahwa, ini bukan bahasa Hawaii, itu bahasa Arab gitu. Ahwa artinya apakah dia itu dia? Apakah ini orangnya yang telah akan menjadi nabi? Yang satu menjawab bala, iya. Kemudian kata Nabi setelah dua orang itu turun dalam wujud orang yang putih pakaiannya dan tinggi besar, masing-masing mendampingi dengan wujud Nabi setelah lalu sampai ke sebuah mata air, mereka membarangkan tangan, lalu salah satunya kemudian membedah dadanya, lalu mengeluarkan jantungku. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, Akhrij anhu, keluarkan daripada dia. Yang dikeluarkan dua macam, yaitu al-ghil wal hasad. Al-ghil, apa itu al-ghil? Rasa oversensitif, gampang tersinggung, gampang berdendam, gampang sakit hati, gampang merasa jadi korban, gampang menyimpan luka hati kepada orang. Itu namanya ghil. Dengki, ini nanti yang nyambung dengan hasad. Jadi rasa oversensitif, maklum kan anak yang itu sensitif loh, hati-hati, karena tidak ada apa-apa. Dia mendapatkan sesuatu yang jatuh, kemudian dia akan merasa dirinya, kalau saya tidak punya bapak, terus saya melakukan begini. Karena anak itu sensitif, oversensitif. Maka malaikat itu yang adalah Jibril dan Mikail alaihi wassalam itu mengatakan akhir itu al-ghil, yang keluarkan darinya perasaan oversensitif, gampang terluka, gampang berdendam, gampang sakit hati, gampang keluar. Yang kedua yang dikeluarkan adalah al-hasad, dengki, gampang iri kenikmatan yang ada pada orang, gampang kemudian iri. Jadi tapi beda ya. Apa ya bahasa Indonesia ini? Mudah pengen lihat apa yang ada pada orang, diikuti keinginan itu lebih sering kalau orang lain tidak bagus. Diikuti yang hasad itu bertingkat-tingkat sampai pada menghilangkan nyawa orang, itu bisa karena hasad. Seperti konflik pada saudara yang berada pada saudara. Itu yang dihilangkan dua dari seseorang supaya dadanya nyaman adalah al-ghil wal hasad. Kemudian diisikan, dimasukkan ke dalam dada Rasulullah. Kemudian salah satunya mengatakan al-ghil alaihi ar-rahmah war-rahmah. Masukkan ke dalamnya sebagai ganti ghil dan hasad itu ar-rahmah, kelembutan, war-rahmah, kasih sayang. Jadi al-ghil dan hasad yang dibuat, ar-rahmah dan rahmah menggantikan kelembutan dan kasih sayang. Jadi isinya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian berganti dari al-ghil dan hasad menjadi ar-rahmah. Nanti pembedahan itu akan diulangi di usia Rasulullah kira-kira umur 51 tahun pada saat akan diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi operasi kedua, pembedahan kedua terhadap jantung Rasulullah SAW. Pada peristiwa kedua itu riwayat yang dikeluarkan adalah al-ham wal hazan, rasa galau dan rasa sedih. Jadi kalau yang pertama kali yang dihilangkan adalah rasa gampang dengki dan gampang tersinggung. Yang kedua yang dihilangkan nanti adalah al-ham, galau itu mikirin besok gimana, wal hazan dan sedih itu mikirin kemarin kok gitu. Dia tahu ya bedanya galau dan sedih. Galau itu pikirkan besok gimana, sedangkan yang namanya hazan sedih itu pikirkan kemarin kok gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ini pelajaran penting menyiapkan diri kita dan juga anak kita menjadi orang besar itu dengan cara dibersihkan hati dari empat hal tadi. Al-Bil, Al-Hasad, Al-Ham, Al-Hazan. Kita sudah diajari oleh Allahumma inni a'udzu min al-hazan wa a'udzu min al-'ajzi wal kasal wa a'udzu min al-jubni wal bukhl wa a'udzu min al-ghalabi wal jahl. Ini juga bagian dari cara kita membersihkan hal-hal itu dari dalam dada. Nah, pada peristiwa yang kedua yang dimasukkan kembali ke dalam dada Rasulullah SAW adalah al-hilm dan tafaul, tambahan dan juga optimisme. Tambahan, optimisme dan berikan kesedihan dan kegalauan. Jadi ini sampai pada usia Rasulullah SAW tahun. Kemudian barulah karena takutnya Halimah atas peristiwa itu, pembedahannya itu, Muhammad buru-buru dikembalikan kepada ibunya. Lalu Halimah mengatakan, apakah kalian takut akan anak ini? Demi Allah, ketika aku hamil dia ambil menyaksikan cahaya keluar dari rahimku ke rahim Syam dan Persia, maka demi Allah anak ini pasti akan dijaga oleh Roh langit dan bumi. Maka kemudian Rasulullah berkumpul kembali dengan ibundanya, dia asuh oleh ibundanya. Pada usia 6 tahun dia diajak oleh ibundanya ini untuk berziarah ke makam ayah tadi di Madinah. Dalam perjalanan pulang dari Madinah, Aminah jatuh sakit di Abwa, sebuah desa yang terletak di beberapa Madinah. Maka di Abwa ini beliau sakit kemudian meninggal, Rasulullah suaminya beliau dimakamkan di sana. Dan Rasulullah SAW yang baru berusia 6 tahun sudah menjadi yang itu pulang ke Makkah hanya didampingi oleh Ummu Aiman radhiyallahu anha. Dia akan menjadi seorang muslimah, dia akan menjadi istri dari Zaid bin Harithah putra angkat Rasulullah. Luar biasa ya. Ummu Aiman itu sudah digendong Nabi waktu Nabi kecil, nanti nikahnya dengan anak angkatnya Nabi. Ummu Aiman, jadi yang nanti punya putra namanya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ummu Aiman ini yang ditemui Abu Bakar dan Umar ketika Rasulullah wafat, dan Ummu Aiman menangis. Kata Abu Bakar dan Umar, kok nangis ya Ummu Aiman? Rasulullah itu sudah punya tempat yang tinggi di sisi Allah, tidak perlu menangis. Kata Ummu Aiman, aku tidak menangis Rasulullah, aku menangis di diriku ini. Dulu kita hidup dibimbing oleh waktu dari langit. Nah sekarang korek-koreknya sudah tidak ada. Jadi dulu hidup kita ini sambung dengan langit, bumi itu konek dengan langit dengan adanya Rasulullah. Sekarang saya bapak koneksinya tipis sudah ini. Sudah tidak ada lagi SLGG langit dan bumi. Sambungan saudara jauh antara langit dan bumi sudah itu yang kita isi mereka. Akhirnya Rasulullah diasuh oleh Abdul Muttalib kakeknya, dan itu tidak lama pada usia 8 tahun Rasulullah, Abdul Muttalib kakek yang sangat bijaksana, kakek yang sangat hebat, kakek pemimpin Makkah ini kemudian meninggal dunia. Diwasiatkanlah Muhammad SAW. Ini perhatikan penting ini, yang dipilih oleh Abdul Muttalib untuk mengasuh Muhammad bukan paman yang paling kaya. Paman yang paling kaya namanya Abbas bin Abdul Muttalib, tidak ditunjuk oleh Abdul Muttalib. Bukan juga kepada paman yang menjadi tokoh politik paling berpengaruh. Tokoh politik paling berpengaruh namanya Al-Haris bin Abdul Muttalib. Siapa Al-Haris? Pemimpin Liga Bilkul Fudul. Bilkul Fudul itu simpang setia yang ada pada masyarakat Quraisy. Kalau ada pelanggaran HAM gitu ya, Bilkul Fudul itu lembaga advokasi. Pernah ada orang Badui jualan kentang, bawa satu kentang jual dibeli oleh Al-As bin Wa'il Asami. Kemudian kata Al-As bin Wa'il Asami, bapaknya bin Al-As, saya bayar besok ya. Ya, besoknya ditagih, kan saya bilang besok. Besok harinya ditagih lagi, kan saya bilang besok. Selama 10 hari bekalnya habis. Akhirnya dia tanya, ini gimana saya bisa nagih kantor saya ke Al-As bin Wa'il Asami. Kata orang-orang sudah kamu naik untuk aku tuh boys. Terus kemudian teriak, betul. Jadi kisah seperti itu. Betul.
yang dulu mengambil sumpah di rumah Abdullah bin Juda'an, sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini kemudian menarik pedangnya keluar dari rumah masing-masing betul-betul dia, kemudian bertemu dengan orang Badui ini, tanya, apa urusanmu? Saya, luka saya 10 diambil alas kepala sapi, sudah 10 hari tidak dibayar-bayar. Oke, berangkat, kemudian tetap keluar alas kepala sapi, kemudian pedang semuanya ditodongkan ke layarnya alas kepala sapi. Kata alas kepala sapi, apa ini? Bayar harga ukanya. Ya, saya bayar, sudah saya siapkan. Kemudian dibayar. Jadi ini kerjaannya betul-betul. Jadi Al-Haris sedang betul-betul itu tokoh politik kenapaan Quraisy. Al-Haris yang tokoh politik paling terbuka, kemudian Abbas paman yang paling kaya, kemudian paman-paman yang lain tidak dipilih. Yang dipilih itu paman yang paling miskin, namanya Abu Thalib. Jadi secara ekonomi Abu Thalib lebih miskin. Tetapi apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari Abu Thalib? Pilih Abu Thalib adalah karena kejujuran yang paling kuat, akhlak mulia yang paling bagus, kedermawanan yang paling utama. Paling miskin, tapi paling berbawa. Mungkin miskinnya gara-gara apa yang berbawa itu. Jadi ini yang dipilih oleh Abu Thalib, diberi wasiat adalah Abu Thalib. Jadi pilihan yang luar biasa. Jadi bapak ibu, ketua anak-anak kalau mendaftarkan anak sekolah, jangan lihat fasilitasnya dulu, lihat kayak anak dulunya. Ini yang paling penting. Jadi kita tiketnya itu kepada bagusnya aja, bukan kepada gedungnya. Kadang-kadang orang itu pertimbangan anak fasilitasnya. Lihat, fasilitas nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa menjadi teladan hidup itu guru. Sampai sekarang